Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai pengendalian informatika dan komunikasi. Video ini adalah bagian keempat dari 7 bagian yang dibuat dari segi 1, yaitu ujian, concern, dan juga parent. Nah, dalam topik kali ini kita akan membahas materi di video keempat, yaitu tentang organisasi sistem komputer. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja di dalamnya, termasuk cara CPU, memori, dan perangkat lainnya berinteraksi untuk menjalankan berbagai perintah. Lagi baik semua. Bagian 1, komputer utama sistem komputer. Untuk memahami cara kerja komputer, kita perlu mengenal komponen utamanya. Komputer terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Yang paling penting adalah CPU atau Central Processing Unit, memori, dan perangkat input atau output. CPU adalah otak komputer. Ini adalah bagian yang menjalankan semua perintah yang kita berikan ke komputer. CPU menerima input, memprosesnya, dan kemudian memberikan output sesuai instruksi yang diterima. Tanpa CPU, komputer tidak akan bisa melakukan apa-apa. CPU sendiri terdiri dari dua bagian penting, ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmetika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Control Unit di sisi lain mengatur alur data di dalam CPU dan memastikan bahwa setiap instruksi dijalankan dengan benar pada waktu yang tepat. Bagian kedua, siklus mesin. Nah, bagaimana cara CPU bekerja? CPU menjalankan instruksi melalui apa yang disebut sebagai siklus mesin yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Nah, langkah pertama adalah fetch. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Instruksi-instruksi ini sebelumnya telah disimpan oleh memori utama yang biasanya kita sebut sebagai RAM. Setelah instruksi diambil, CPU akan beralih ke dalam tahap decode. Pada tahap ini, control unit menggunakan instruksi tersebut menjadi perintah-perintah yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh komponen-komponen CPU lainnya. Oke, langkah terakhir adalah execute. Di sini, instruksi yang telah didekodekan dijalankan oleh ALU atau perangkat lainnya di dalam CPU. Setelah instruksi dijalankan, hasilnya akan disimpan kembali di dalam memori atau ditampilkan melalui perangkat output. Memori dan alamat memori. Komponen berikutnya adalah memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Setiap data yang disimpan dalam memori memiliki alamat unik yang memungkinkan CPU untuk menemukan dan mengambil data tersebut saat diperlukan. Alamat memori ini tuh seperti rumah di sebuah jalan. CPU bisa langsung menuju ke alamat tersebut di memori untuk mengambil data yang dibutuhkan. Misalnya, jika CPU itu membutuhkan data untuk melakukan operasi matematika, ia bakal mencari alamat memori yang tepat buat mengambil data tersebut. Di dalam komputer ada juga yang namanya RAM atau Random Access Memory. Dia merupakan memori yang paling sering digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang aktif. Semakin banyak RAM yang dimiliki oleh sebuah komputer, maka semakin banyak data yang dapat diakses. Dan dapat diaksesnya tuh secara cepat oleh CPU. Yang berujung itu pada performa yang lebih cepat dan lancar tentunya. Saya Jason. Hari ini saya akan menjelaskan minggu keempat bagian keempat perangkat input dan output. Selain CPU dan memori, kita juga memiliki perangkat input dan output.
Perangkat input adalah perangkat yang kita gunakan untuk memberikan data atau instruksi kepada komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang menampilkan hasil dari proses yang diaturkan oleh komputer seperti monitor, printer, atau speaker. Misalnya, ketika kamu mengetik menggunakan keyboard, kamu memberikan input berupa teks yang dikirim ke CPU untuk diproses. Setelah diproses, hasilnya ditampilkan di layar sebagai teks yang bisa kamu baca. Ini adalah salah satu contoh bagaimana input dan output bekerja bersama dengan CPU dan memori untuk menjelaskan tugas sehari-hari. Semua ini bekerja dalam siklus yang tepat, memungkinkan komputer untuk menerima input, memproses data dan menghasilkan output dan hitungan detik atau bahkan lebih cepat. Terima kasih. Bagian 5, penyimpanan data dan perangkat penyimpanan. Selain RAM yang berfungsi sebagai memori sementara, komputer juga memiliki perangkat penyimpanan permanen. Perangkat penyimpanan ini meliputi hard drive tradisional, SSD atau solid state drive, dan cloud storage. Hard drive menyimpan data dengan menggunakan piringan berputar, sementara SSD menggunakan chip memori yang jauh lebih cepat karena tidak ada bagian yang bergerak. Itulah mengapa SSD umumnya memberikan kinerja yang lebih cepat dibandingkan hard drive. Selain itu, sekarang kita juga punya cloud storage yang memungkinkan kita untuk menyimpan data di server jarak jauh dan mengaksesnya melalui internet. Dengan penyimpanan cloud, kita bisa menyimpan file, foto, dan dokumen secara online dan mengaksesnya dari perangkat apapun, dimanapun kita berada. Setelah penjelasan mengenai organization sistem komputer dari minggu keempat, nah sekarang kita tahu bagaimana CPU, memori, perangkat input dan output, dan perangkat penyimpanan bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas yang kita berikan kepada komputer. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya. Terima kasih.